menghitung lebih lanjut berkaitan dengan rekam dulu. Nah, untuk batang struktur ya yang memiliki semua titik joinnya tidak kita abaikan, ini dia memiliki DOF-nya nilainya 6. Ini satu garis ya, untuk satu garis. Jadi kalau misalkan ada garisnya nyambung 3, tentu degree of freedom-nya lebih banyak lagi ya. Misalkan contoh kita ini ya, kita tambahkan, misalkan dia akan nyambung 3 garis ini ya. Nah, gini. Oke, nah tentu di sini juga ada degree of freedom ya. Nah, dia ada degree of freedom. Tentu sini juga ada semuanya. Jadi ada 9 DOF-nya. Kalau dia suatu bentuk mesh, Anda tahu mesh nggak? Mesh sudah pernah. Misalkan Anda nanti menggunakan pemodelan, Anda namanya kita mengenerate mesh. Nah, mesh itu adalah kumpulan dari segitiga-segitiga ini, ya segitiga-segitiga yang mana satu segitiga itu terdiri dari 9 DOF ya. Jadi kalau Anda semakin banyak mesh dalam membentuk, nanti kita kenal dulu pemodelan ya. Nanti saya akan share juga video YouTube dari suatu video pembelajaran juga ya. Nanti Anda bisa subscribe YouTube itu, YouTube dari luar negeri ya. Di situ lengkap dia menjelaskan untuk engineering. Jadi dasar-dasar untuk elemen hingga. Bagaimana sih kenapa kita belajar DOF ini? Dari mana munculnya DOF? Yaitu kita muncul dari pemodelan melalui komputer simulasi. Dasar-dasarnya menggunakan ini. Nah, kalau satu batang tadi 6 DOF itu matriks kekakuannya adalah sebagai berikut. Ini matriks kekakuannya. Ini matriks kekakuan untuk 6 kali 6 ya. Semua elemen di dalam satu garis tidak kita abaikan. Jadi matriks kekakuannya ini. Ini adalah suatu bentuk rumus dasar ya. Nah, ini rumus dasar. Jadi kalau ketika ujian ini Anda boleh Anda tulis di note ya, di catatan, atau nanti ketika open book Anda bisa lihat ini. Ya, bisa lihat matriks kekakuannya ini. Jangan lupa ya. Ini matriks kekakuannya ini sudah kaku ya, misalnya sudah baku. Sudah baku, tidak bisa diganti-ganti lagi. Ini bentuknya sudah didapat dari mana? Nah, ini didapat dari bentuk elastisitas dari setiap titik join. Nanti misalnya belum mekanika bahan ya. Jadi mekanika bahan ini nanti Anda ketika mekanika bahan Anda akan belajar bagaimana adanya modulus elastisitas, adanya luas penampang, adanya panjang, itu sangat berpengaruh terhadap pergerakan dari suatu titik join ya. Nah, dalam menentukan pemecahan masalah menggunakan metode matriks ya, pertama kali Anda harus menghitung DOF-nya dulu. Nah, kalau DOF ini Anda nggak ngerti, mereka kan ada tugas tuh, ya. Kalau Anda nggak ngerti ini, tahap pertama nggak ngerti, nah saya nggak yakin Anda bisa masuk ke tahap-tahap berikutnya. Saya nggak yakin ya. Dan saya juga nggak yakin Anda bisa mengerjakan soal matriks ini. Nah, oleh sebab itu saya minta, kalau nggak paham DOF-nya ini, tolong sampaikan. Kira-kira di sini ada yang masih belum paham atau tidak? Untuk menentukan DOF kemarin. Nggak ada ya, udah paham semua ya, pada diam semua nih. Kalau sudah pada diam berarti sudah paham semua ya. Ya, jangan disimpan-simpan ya, selagi kita kuliah ini di sini kita dapat ilmu. Jadi kalau Anda nggak sudah selesai kuliah, Anda ketemu saya lagi mungkin nggak pernah lagi ya, barangkali ya. Jadi nggak bisa lagi tanya ke siapa gitu ya. Nah, selagi kuliah tanyalah, kalau misalkan Anda nggak tahu tanya ya. Jangan sungkan-sungkan gitu. Baik, kita lanjutkan. Sudah kita tentukan DOF. Nah, kita dari DOF kita dapat apa tadi? Stiffness matrix, ya kan? Kalau DOF-nya 2, berarti matriksnya 2 kali 2. Kalau DOF-nya 4, matriksnya 4 kali 4. Kalau DOF-nya 6, 6 kali 6, dan seterusnya. Kalau 9, 9 kali 9. Nah, kalau 9 kali 9 itu nggak disediakan di sini, tapi nanti Anda bisa lihat di buku yang sudah saya share, 9 kali 9. Tapi itu kita nggak pakai ya. Kita cuma pakai sebatas 6 kali 6 saja. 9 kali 9 kita sudah menggunakan perhitungan komputer. Terlalu ribet ya. Nah, sudah kita tentukan matriks kekakuan, baru kita hasilkan berapa matriks objeknya, rumus matriksnya. P sama dengan K dikali U. P sama dengan kemarin apa? K dikali U.
U adalah deformasi, P adalah gaya ya, gaya tekanan dan lain apa gaya beban ya. Dan K adalah matris kekakuan. Sudah kita tentukan, baru kita masukkan stiffness matrix. Nah, dari strukturnya kita sudah tahu dari rumus baku tadi ya. Nah, kita tentukan, terus kita hitung nilai-nilai dari gaya-gaya aksi dalam struktur itu, yaitu nilai-nilai PS-nya kita hitung. Terus sudah kita dapatkan nilai PS sudah dapatkan, matrix kekakuan sudah kita cari inverse-nya, inverse dari matrix kekakuan di inverse ya, inverse. Mereka sudah saya ajarkan inverse matrix 4x4 ya. Untuk yang inverse matrix 6x6, Anda bisa lihat atau belajar sendiri dari buku-buku referensi atau dari YouTube banyak ya. Saya juga nggak mesti-merta Anda belajar dari materi saya, bisa Anda buka. Bagaimana cara menentukan matriks inverse dari 6x6, misalkan itu. Cari di YouTube, ketemu. Ya. Nah, sudah kita dapatkan ini, baru kita cari, sudah dapatkan US, ini adalah deformasi sistem. Kalau kita cari each elemen, masing-masing elemen, kita perlu memecah lagi US menjadi UI. Nah, ya. UI ini adalah setiap elemen, setiap titik join. Nah, baru dari UI dapat, baru kita cari PI, berarti gaya-gaya setiap titik join. Ya, dengan cara KI dikali UI ditambah F reaksi jika ada, jika tidak ada 0 F reaksinya. Ya, baik. Sebagai contoh misalkan sebuah balok statis tak tentu seperti pada gambar ini. Ini Anda bisa lihat sini, ini pertakannya apa ini? Ini adalah, ada yang tahu? Jepit, Pak. Jepit. Ya. Kalau ini sendi ya. Nah, ini juga sendi sama ya. Dan ini apa? Ki apa? Ini saya nulisnya nggak pakai pena ya, tapi pakai mouse jadi nggak jelek tulisannya, nggak apa-apa. Jadi bisa mengerti. Ki apa? Beban merata. Beban merata ya, beban merata. Jadi ada suatu struktur seperti ini. Kita oke. Bentar ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini beban merata, bisa lihat beban merata sini ya. Dan ada titik joinnya ada 3 ya, 1 titik joinnya, 2, 3. Ada 2 batang ya, batang pertama, batang kedua. Di setiap batang memiliki panjang dan memiliki EI. E ini apa? E adalah modulus elastisitas, I adalah inersia. Nah, jangan lupa ya, modulus elastisitas dan inersia, semuanya punya. Jadi suatu karakter dari materialnya. Jadi kalau misalkan kita gunakan material batang besi, itu E-nya ada, modulus elastisitasnya ada, inersianya juga ada. Tergantung bentuknya. Kalau batang besinya bentuk kotak, misalkan penampangnya atau bentuk segitiga, atau penampangnya bentuk C, atau bentuk T, atau bentuk I besar, nah itu kan semuanya memiliki inersia yang berbeda-beda ya. Nah, menentukan inersia Anda sudah belajar belum di fisika kemarin? Inersia, momen inersia, sudah belajar belum? Inersia, ada yang masih ingat nggak? Di fisika loh. Apa? Ya, belajar fisika kan kemarin kan, semester 1 kan? Nah, inersia sudah belajar belum? Belajar, Pak. Sudah, ya. Yang penting sudah lah ya. Kalau misalkan masih ingat enggak tuh tinggal buka buku lagi kan gitu ya. Yang penting sudah. Kalau misalkan lupa Pak ya buka buku. Iya, Pak. Ya. Nah, kalau sudah belajar alhamdulillah. Jadi Anda sudah memiliki bekal gitu ya. Nah, dari gambar ini kita masuk ke tahap sudah kita punya gambar ini, soalnya seperti ini. Soalnya itu gambar satu ini gambar satu. Nah, tugas Anda membentuk gambar 2, yaitu bentuknya garis seperti ini. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan dov. Nah, di dalam soal disebutkan gaya aksial diabaikan. Berarti horizontal kita abaikan. Horizontal sebenarnya ada ini. Sini ada semua horizontal ya. Nah, kalau dia sendi, dia ini 0, ini 0, ini 0 ya. Tetap ada 0 semua kan? Jadi enggak bisa kita hitung, bisa juga gitu ya. Nah, karena dia 0 semua. Tapi dalam soal bisa disebutkan misalkan enggak 0 ya kita tulis. Tapi kalau misalkan gaya aksial diabaikan, berarti 0 0 ini bisa kita hitung. Maka yang tersedia hanya yang bentuk garis ini saja ya, ini dan ini. Nah, vertikal dan momen.
Nah, dari sendi, dari jepit itu semua gaya ditahan, berarti nol semua ini. Sedangkan dari ini semuanya nol. Sedangkan ini sendi, ini cuma ada satu yang tidak ditahan, itu momen ya, momen. Dan sendi yang satu lagi juga ada momen, berarti ada dua yang tidak ditahan dalam struktur ini, dalam join ini. Nah, karena cuma ada dua, maka dov-nya dua, degree of freedom-nya dua. Nah, degree of freedom ini semuanya adalah dua rotasi, semuanya adalah momen. Maka dinamakan dua rotasi. Karena degree of freedom-nya dua, maka matrik kekakuannya yang mesti kita bentuk adalah dua kali dua. Ya kan? Betul ya? Nah, dua kali dua ini kan ada dua batang. Ya. Ada batang pertama, ada batang kedua. Maka matrik kekakuannya sama dengan matrik kekakuan batang pertama ditambah dengan matrik kekakuan batang kedua. Kalau batangnya ada tiga, tambah matrik kekakuan batang ketiga. Jika dia tiga, jika dia empat, dan seterusnya. Tapi dalam kasus ini ada dua, maka K1 tambah K2. Maka kita bikin seperti ini. Dari gambar yang ada di atas ini, kita pecah lagi. Ya, membuat gambar yang ada di bawah ini. Nah, selanjutnya, pada batang pertama, coba perhatikan, di sini titik jepit nol semua. Sedangkan titik sendi ada satu momen. Ya. Batang kedua, titik ujung sebelah sini ada satu momen, sedangkan titik ujung sebelah nomor 3 itu ada satu momen. Jadi di sini di sini dovnya satu, batang pertama dovnya satu, ini batang kedua dovnya dua. Tapi jangan khawatir, batang pertama yang dovnya satu ini akan kita buat matrik 2 kali 2 juga. Dengan ketentuan tadi kemarin ya, sudah kalau dia kosong kita bikin nol ya. Bikin nol. Nah, selanjutnya kita lihat, oh ini slide-nya belum saya, ini, tunggu ya, kita ganti slide. Saya ganti slide dulu. Close ya. Ini belum saya lanjutkan. Sampai sini ada yang tanyakan untuk soal tadi? Boleh langsung ditanyakan ya. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau untuk batang ujungnya bebas Pak, itu dov-nya tetap dihitung nggak Pak atau enggak? Gimana tadi lupa? Apa kurang kedengaran ya? Gimana ulangi? Kayak soal yang minggu lalu kan Pak, ada yang di nomor 1 ada satu ujung batangnya yang bebas, Ya, nggak ada itu dov-nya dihitung nggak Pak atau ya, ya itu dihitung. Tiga titik yang bebas. Berarti dopnya 3 tambah jika di ujungnya ada sendi berarti 4 kan gitu ya. Nah, tergantung kalau dia bebas itu tiga gaya tidak ditahan semua, berarti 3 titik ada kebebasan situ. Ya itu dimasukkan ya, itu dimasukkan. Oke, ada lagi makasih. pertanyaan yang lain? Ini saya open ini PPT-nya dulu. Ya sambil menunggu PPT-nya dibuka, silakan ya. Jika ada yang ingin dikonsultasikan, boleh ditanyakan langsung. Tidak ada lagi, nah kita lanjutkan dulu ya, kalau nggak ada. Ini tadi ini sudah ya. Ini bisa terlihat PDF-nya ya. Yang lain, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, baik. Pak. Nah, ini nggak PPT, ini kalau nggak PPT nggak bisa dicoret-coret ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan ya, pada elemen pertama, itu elemen pertama kita bisa lihat di sini. Ya, elemen pertama di sini ada 0001 ya. 0001. Perhatikan di sini ya. Ada 0001. Nah, ini ya. 0001.
01 ya, perhatikan ya. Sedangkan batang kedua 01, 02 ya. 01, 02, perhatikan itu. Nah, selanjutnya kita lihat hasilnya. Ya. Nah, ini. Pada batang pertama, ya, pada batang pertama 0001. Perhatikan ya, 0001. Pada batang pertama kan 001, kita bikin lagi ke bawah 0001. Ya. Nah, Anda pertama kali sediakan dulu rumus baku dari matrik kekakuan 4x4. Kalau 6x6 tadi yang besar ya. Yang 4x4. Ini 4x4 nih rumus bakunya ini. Ya, ini 4x4 rumus bakunya ini. Tinggal tulis ulang aja. Ya, ini rumus bakunya. Nah, pada batang pertama itu dovnya 0001. Cuman ada satu yang tidak ditahan, itu momen pada join 2. Ya. Maka 0001 kita tarik garis 001 ke bawah sini. 01 sini. Maka yang kita hanya pakai adalah matrik 4EI per L. Ya, itu yang kita pakai. Jadi hanya itu yang kita pakai. 4EI per L. Nah, cuma satu doang karena dia cuma satu yang tidak ditahan. Nah, selanjutnya Anda bikin matrik tadi karena dia dovnya 2, kita buatlah matriknya 2 kali 2 kali 2. 4EI ini kita letakkan di sini, selebihnya 0. Ya, selebihnya 0. 4EI per L itu sudah letakkan, selebihnya 0. Karena ini khususnya cuma ada satu yang dipakai. Nah, beda dengan K2 nanti. Nah, coba ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Matrik tujuan kita buat dulu 001. 0001. Itu dari mana angka 0001? Dari batang tadi ya. Dari batang yang tadi. Nah, kita perhatikan di sini. Kita kembalikan sini ya. Nih. 0001 nih ya. Perhatikan sini. Nih ya. Anda bisa perhatikan. Kelihatan? Ini ya. Ya, ini ya, kelihatan ya, batang pertama ya, 0001 ya. Nah, kalau batang kedua, ya, batang kedua 01, 02, benar ya, 01, 02, perhatikan ya, 01, 02. Sekarang kita lihat batang kedua. Nah, batang kedua, sebentar nih kita hapus dulu. Nah, ini 0. Sekarang elemen kedua. Ya, saya ulangi, elemen kedua. Pada elemen kedua, batangnya adalah 0102. Ke bawah juga 0102. Ya, paham? Nah, Anda tinggal tarik garis 1, 1 ketemu di sini, 2, 1 ketemu di sini, 1, 2 ketemu di sini, 2, 2 ketemu di sini. Ada 4 yang kita ambil ya. Nah, karena dovnya kan 2 kali 2, maka keempat-empatnya tinggal kita salin. Ya. Pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Paham? Ada pertanyaan? Ini kalau nggak paham nih, nggak bisa lanjut nih. Ya. Ini kalau nggak paham, nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya, step berikutnya ini. Paham ya? Kalau nggak ada yang tanya, kalau nggak ada yang ngomong, paham dong. Pak mau nanya, Nah, silakan. itu yang 0 dengan 0 tuh nggak dipakai. Ya, gimana? Yang 0 dengan 0 tuh nggak dipakai ya? Nggak dipakai. Yang dipakai cuma ada degree-nya saja, derajat kebebasannya aja. Tapi kalau Ada 0, 1 sampai berapa gitu Pak? ya, kalau dia ada 1, 2, 3, misalkan dia semuanya ada angka nih, 1, 2, 3, 4, kan, gitu, misalkan ya. 1, 2, 3, 4. Misalkan nih contoh nih, 1, 2, semuanya ada ya, ada angka. Maka, ya semuanya dipakai. Ini semua dipakai ini. Nah, semuanya dipakai. Berarti matriknya 4 kali 4. Nah, kalau dia cuma 2 tadi kan 01, 02. 01, 02. Maka cuma ini kita ambil. Ini,
ini, dan ini kita tulis ke sini. Ya, kalau yang batang pertama cuma satu dong, ya kan? Cuma satu kan? Nah, cuma kita ambil satu. Kalau batang kedua, kita balik ke batang pertama dulu ya. Nah, kalau dia batang pertama itu cuma satu. Nah, cuma satu ini. Jadi 00, 01, 0001. Maka yang dipakai cuma ini. Ya, sehingga matriks 2 kali 2-nya ini terbentuk. Cuma satu, selebihnya 0. Ya, kalau tadi batang kedua kan ada 2 ya. Nah, di 2. 01, 02, 01, 02. Oke. Gimana? Yang lain? Makasih Pak. Udah ya? Oke, kita lanjutkan dulu ke tahap berikutnya. Sudah kita dapatkan matriks K1 dan matriks K2. Ya, sudah kita dapatkan nih matriksnya nih. K1 tadi ini, K2 ini kita jumlahkan. Karena kan KS adalah, K sistem adalah K1 tambah K2. Batang pertama tadi sudah dipecah. Pertama kita pecah. Kita pecah batang pertama matriknya ini, batang kedua matrik ini. Nah, kalau kita mencari sistem, semuanya digabung kembali. Berarti matrik pertama dengan matrik kedua digabung. Matrik kekakuan ya. Maka nilai KS adalah matrik kekakuan batang pertama ditambah dengan matrik kekakuan batang kedua. Tambahkan, kan cara menambah kemarin sudah saya ajarkan ya. Kalau matrik ya, tambah yang ditambah adalah yang sesuai dengan ininya. Ini tambah ini ya. Ini tambah ini ya kan? Nah, ini hasilnya kan, semuanya kan sudah ketemu ya. Ini hasil penjumlahannya. Nah, inilah nilai dari kekakuan sistem. Ya, ini semuanya kekakuan sistem. Artinya ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau ada pertanyaan harus tanya ya. Nah, ini kalau nggak ngerti, asli nggak bisa menjawab nih. Nah, untuk mendapatkan deformasi ujung-ujung aktif struktur, maka digunakan hubungan. Nah, sekarang kita lihat hubungannya. Kemarin rumusnya adalah ini. P gaya-gaya sama dengan matrik kekakuan dikali deformasi. Nah, sekarang kalau ingin mencari deformasi, rumusnya kita balik. Deformasi sama dengan inverse. Nah, karena ini kan pindah ke sini kan jadi bagi ya. Ya, bagi kalau naik ke atas kan jadi pangkat -1 ya. Pangkat -1 itu namanya inverse. Matrik inverse dari kekakuan ini dikali dengan PS. Ya, beban atau gaya-gaya yang terjadi pada struktur. Nah, kita sudah dapat tadi matrik kekakuannya 8 EI, nih ya, 2 EI per L, 2 EI per L, 4 EI per L. Ya, kita dapat. Sekarang kita cari inverse-nya. Nah, ini PR lagi selanjutnya. Cari inverse. Ya, nah, cara mencari inverse-nya gini. Ya, cara mencari inverse-nya, nah, langsung cari inverse. Nah, sebelum kita cari inverse, kita cari dulu PS. Inverse-nya nanti dulu ya. Nanti PS dulu kita tentukan dulu. Pada batang pertama, nah ini ya, ini bedanya metode kekakuan ya. Kalau metode kekakuan dia beda dengan metode fleksibilitas ya. Ada 2 metode dalam matriks ya. Kita hanya belajar kekakuan. Kalau metode kekakuan, jika struktur tadi kan digabung ya. Ini kan struktur kan bukan seperti ini ya. Awalnya kan dari yang soal tadi ya. Soal tadi kan ini soalnya seperti ini. Ini kan jepit, sendi ya. Dan ini ada beban merata. Nah, kalau metode kekakuan, ini kita pecah, batang pertama dengan batang kedua kita pecah, ini menjadi ini dia bentuknya, dan ini menjadi ini. Dianggap ini sebagai titik yang kaku, jepit. Nah, makanya sini diberikan jepit. Tapi nggak masalah, itu nggak masalah, karena tadi kan sudah kita analisis ya, matrik kekakuan sudah ketemu. Ya, ini cuma penggambaran saja. Tidak akan mengubah nilai. Nah, ya. Nah, selanjutnya udah kita tentukan ini pada gambar pertama, pada batang pertama itu tidak ada gaya yang bekerja. Tidak ada gaya yang bekerja ya. Ya kan? Pada batang pertama kan tidak diberi beban pada soal tadi ya. Yang namanya diberi beban adalah dari titik join kedua sampai join ketiga, yaitu batang kedua. Itu sebesar beban Q. Ya kan? Ya, paham ya? Nah, akibat beban Q pada batang kedua ini, titik join 2 dan titik join 3 itu
dia mengalami momen. Karena kan itu sendi ya. Sendi dia tidak menahan momen. Dia mengalami momen. Seberapa besar momennya? Anda sudah belajar di semester 1 kan? 1/12 QL kuadrat. Semester 1 tadi belajar kan? Ada nggak sudah menentukan momen pada batang struktur statis? Jangan lupa. 1/12 QL kuadrat tahu dari mana ya? Kalau saya ulangi, ini panjang lebar ini jadi ya. Oke, ini sebentar lagi ya. Ya, ntar kita selesaikan soal ini. Jadi dari batang pertama, kedua ini dia mengalami beban merata. Nah, di setiap titik join dia mengalami momen sebesar. Ini karena dia ingat ya kalau buku luar negeri saya sampaikan kemarin ya, momen itu kalau searah jarum jam itu negatif. Tapi kalau berlawanan jarum jam itu positif. Kalau buku, standar luar negeri. Kalau kita Indonesia kan searah jarum jam positif. Berlawanan jarum jam negatif itu nggak masalah. Itu arah tanda itu nggak masalah. Tidak akan mengubah nilai. Kita pakai buku referensinya dari luar negeri ya. Jadi maka kita pakai di sini searah jarum jam momennya negatif minus 1/12 QL kuadrat, searah jarum jam 1/12 QL kuadrat. Ini sudah didapat dari mekanika statis tertentu. Anda sudah belajar semester 1. Saya nggak mau ulangi lagi ya. Saya nggak mulai. Saya anggap Anda sudah selesai. Kalau saya ulangi itu panjang, nggak cukup waktu kita. Nah, dari soal ini kita dapatlah PS. Nah, pada batang pertama tidak ada, batang kedua yang ada 1/12, maka PS-nya adalah minus 1/12 QL kuadrat dan 1/12 QL kuadrat. Ini PS-nya. Ya, cuma 2. Ya, karena dia sendi ya. Kecuali kalau roll ya tidak menahan beban horizontal atau aksial. Kita pakai sendi, maka dia hanya ada momen. Dan momennya sebesar 1/12 QL kuadrat. Ini didapat dari mekanika statis tertentu ya. Nah, selanjutnya kita tentukan inverse tadi. Tadi bukan. Maka kekakuan yang kita miliki adalah ini. Tadi kan sudah dapat tadi ya, dari K1 tambah K2. Nah, inverse adalah kemarin. Nah, kemarin kan kita sudah tahu rumusnya 1 per determinan dikali dengan apa? Transpose, ya, matrik transpose. Ya. Nah, Anda pertama kali ubah dulu ini. Ini kan semuanya ada EI per L ya, ingat ya? Ada EI per L. Nah, maka EI per L ini bisa kita keluarkan. Maka yang di dalam kurung cuma ada 8, 2, 2, 4. Nah, ini matrik kakao kita sederhanakan. Nah, berapa nilai determinannya? Nah, kan determinannya adalah 1 per determinan. Rumusnya inverse ya. Kita determinannya adalah determinan dari matrik KS ya. Ini saya susah matiknya pakai mouse ya, sorry. Karena saya nggak pakai tab, pakai laptop ini dengan mendesak. 8 kali 4 dikurang 2 kali 2. Ya. Tapi jangan lupa, ini kan masih ada nih EI per L ya. Nah, sekarang ini masih ada dalam kurung EI per L. Nah, ya, ini determinan. Nah, sekarang 1 per determinan. Maka yang ini di bawah ya. EI per L dibalik. Ya kan? Karena dari 1 per determinan jadi L per EI. Ya kan? Nah, transpose dari matriknya, transpose dari matrik ini adalah, tapi jangan lupa, kalau dia ini, kalau dia di, gimana ya, ini kan kita determinan ya, kalau determinan itu dikali EI per L-nya ini kuadrat ya, lupa saya tadi menyampaikan, kuadrat, E kuadrat, I kuadrat, karena kan dia kali, 8 kali 4, berarti 8 EI per L dikali 4 EI per L kan, jadi EI-nya itu kuadrat. E kuadrat ini kuadrat, L-nya kuadrat. Jadi sini kenapa cuma pangkat 1 kuadratnya tidak kuadrat seperti ini yang gini ya? Yang saya hapus dulu lah biar susah. Oke, ini hasil determinannya, determinan dari KS yang kita ulangi ya. 8 kali 4 dikurang 2 kali 2. Jangan lupa sini adalah E kuadrat, I kuadrat per L kuadrat. Kalau 1 per determinan, nah karena ini ingat transpose ini kan masih ada EI-nya.
Ya. Jadi kalau 1 per determinan ya sama dengan 1/8 kali 4 kurang 2 kali 2. Tetap ada, tapi dibalik ini ya. L kuadrat per E kuadrat I kuadrat. Jangan lupa kan dikalikan dengan matriks transpos ya. Transpos dari ini, itunya ada lagi sini. EI dikeluarkan per L. Nah, transposnya apa? Dibalik. 48 min 2 min 2. Nah, ini kita coret. Ini coret, 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 coret. Tinggal pangkat 1. Nah, makanya di sini ada pangkat 1 nih. Ya. Ya, paham ya? Paham ya? Maka nilai matriks inverse-nya adalah ini. Nah, ini matriks inverse-nya. Ini matriks inverse dari kekakuan. Nah, setelah itu kita ya, ini kita dapatkanlah persamaan ini. US sama dengan K inverse dikali PS. K inverse tadi ini pindahkan ke sini dikali PS ini. Pindahkan ke sini, ya kan? Nah, ya. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan nggak? Ini waktu kita tinggal 5 menit. Silakan, jika masih bingung, boleh dikomentari, boleh ditanyakan. Ini pada pintar-pintar semua ya nih, ya kan? Pada diam nih, entah diam-diam menghanyutkan ini, kayaknya kena kelas A ini ya. Bintang, Arika, Leo, Fadila, Karlina, Ana Lutfia, Diah Wahyuni, Diki, nah, sudah ada semua nih. Jangan lupa nama-namanya ini diganti ya, yang belum Adi Faisal, NIM-nya belum ada tuh, di depannya Ahmad Zikri, belum ada juga. Dapot, nah Dapot juga belum ada NIM. NIM-nya taruh depan duluan ya, NIM duluan baru nama ya. Coba di-rename dulu biar nanti enak pesannya. Dwi Prianto, mana nih? Yang belum ada NIM. Dimasukkan dulu NIM-nya situ biar nanti saya screen. Print screen. Gimana yang lain, ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Sudah paham? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah paham, Mungkin dia saja yang paham, Pak. ya nggak apa-apa, nggak apa. Berarti ada yang sudah paham kan? Alhamdulillah ya. Nanti bisa belajar dengan dia. Siapa tadi yang sudah paham? Dia ya. Dia nanti kalau teman-temannya nanya, ajarin ya. Ini Anda nih sering ke kampus bareng nggak nih? Sering kumpul nggak di kampus? Pak, sering. Jangan-jangan jarang ya. Kenal nggak satu sama lain ini kira-kira? Ya, kalau bisa satu angkatan itu saling ini ya, saling kumpul ya. Jika ada tugas-tugas, kerjakan bareng-bareng ya. Jangan nyontek, maksudnya itu kerjakan bareng-bareng itu bukan nyalin ya, tapi berpikir bersama. Nah, jika ada nggak tahu, tanya ke kawannya yang sudah paham, itu saling berbagi ya. Karena ingat kita penting kerjasama, kerja kelompok ya, kerja kelompok itu penting. Tadi sudah ada yang sudah paham ya. Ada lagi yang kurang paham di mana nih yang belum paham? Silakan. Waktunya kurang waktunya kurang. Nanti saya tak tanya Mas Dapot, Pak. Iya. Dapot itu udah. Ya. Nah, Itu, besok Pak, saya bikin tadi, Pak. begini. Besok rencana saya akan buat yang bisa, yang maksud saya itu yang di kelas ini yang cepat nangkap ya. Nanti akan saya buat jadikan kelompok-kelompok ya, kelompok belajar. Anda silakan belajar. Saya akan berikan satu tugas dapat dikatakan tugas besar ya. Nah, Anda silakan kerjakan berdasarkan tim Anda sendiri. Nanti saya akan bagian tim. Tadi dia dapat dikatakan ketua tim ini, ya kan? Nah, bagus nih yang bisa nangkap ini. Ketua tim akan dapat nilai plus loh. Nah, siapa yang nggak mau jadi ketua tim, semuanya dapat nilai ketua timnya. Saya usahakan nilainya bagus untuk ketua tim. Ya, oke, ini saya screenshot dulu ya. Ada yang 33 orang,
Tunggu sebentar, saya buka absennya dulu.